Saya Agung Gumbira. Saya Denita Aprilianti. Saya Salsabila Sifadar Aini. Saya Renggani Sri Maniker. Saya Rini Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 latar belakang masalah. Di sini ada latar belakang masalah. Pendataan administratif di perhotelan memerlukan ketepatan mekanisme dan penataan yang terorganisir agar dapat terkemas dan terjaga keamanannya dengan baik. Seiring pesatnya teknologi dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan di dalamnya, dalam pengolahan data-data yang dulu diolah secara konvensional diubah ke dalam pola komputerisasi yang mempermudah proses pengertian dan pencarian data-data yang telah tersimpan dalam database. Database tersebut dibuat dengan tujuan agar proses kerja lebih optimal dan dapat dilakukan secara cepat dan tepat dengan tingkat kesalahan yang sedikit. Dalam mengelola data-data tersebut, pihak hotel tentu harus memiliki sistem pengolahan dan pengelolaan data yang baik dan teratur yang nantinya berguna bagi kelancaran penyimpanan suatu data serta dapat memberikan keamanan terhadap data tersebut. Hal tersebut di atas dapat memberikan kemudahan bagi pemilik hotel untuk memberikan dan menyediakan pelayanan yang maksimal bagi para penginap atau pengunjung. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini adanya 1. Memudahkan dalam pengelolaan data transaksi. 2. Untuk merancang sistem informasi reservasi hotel yang dapat membantu hotelnya agar dapat berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempercepat proses penginputan data. Manfaat dari penelitian ini adanya 1. Mempermudah pelanggan melihat informasi kamar, fasilitas, dan harganya yang selalu up to date. 2. Mempermudah untuk pemesanan hotel. 3. Mengurangi kerumunan. Yang terakhir, mempermudah mengelola data. Selanjutnya, bab 2, pengertian informasi. Informasi adalah suatu hal yang dapat diperlukan oleh orang-orang. Informasi merupakan suatu pesan yang disampaikan oleh seseorang kepada yang lainnya. Menurut Hariningsi 2005, informasi didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data, suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimaannya yang menggambarkan kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi adalah data-data yang telah diturunkan sehingga menjadi suatu bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya. Selanjutnya, sistem informasi. Sistem informasi menurut Budiha dalam Prahasta adalah suatu sistem manusia mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Sedangkan Wayono, sistem informasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen hardware terdiri dari komputer, peripheral, dan jaringan. Software merupakan kumpulan dari perintah atau fungsi yang ditulis dengan aturan tertentu untuk memerintahkan komputer melakukan tugas tertentu. Manusia yang terlibat dalam komponen manusia seperti operator, pemimpin, sistem operator, pimpinan sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan bab 2. Yang pertama ada website. Menurut Kusuma menjelaskan website adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait. Kadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau berkas lainnya. Kusuma juga menjelaskan World Wide Web atau lebih sering dikenal sebagai web adalah sajian informasi yang menggunakan konsep hyperlink yang memudahkan server atau sebutan para pemakai komputer yang melakukan browsing atau penelusuran informasi melalui internet. Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan website, yaitu yang pertama ada internet. Menurut Sarwono 2012-3 mendefinisikan bahwa internet adalah sekumpulan jaringan yang berskala global. Yang kedua ada web browser. Menurut Kusuma 2012-4 menyimpulkan bahwa web browser adalah suatu program yang digunakan untuk membaca kode HTML yang kemudian menerjemahkannya dalam bentuk visual. Yang ketiga ada web server. Menurut Kusuma 2012-4, web server adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang dipakai untuk menyimpan, mengirim dokumen HTML untuk digunakan dalam World Wide Web. Lalu ada bahasa pemrograman. Dalam merancang sistem informasi pelayanan hotel berbasis web, penulis menggunakan beberapa program pendukung, diantaranya yang pertama ada PHP atau PHP Hypertext Processor. PHP disebut juga sebagai bahasa server-side scripting.
Yang artinya bahwa dalam setiap atau untuk menjalankan PHP wajib membutuhkan web server. Dalam menjalankan PHP ini bersifat open source sehingga dapat dipakai secara cuma-cuma dan mampu lintas platform, yaitu dapat berjalan pada sistem informasi Windows maupun Linux PHP. Juga dibangun sebagai modul pada web server Apache dan sebagai binary yang dapat berjalan sebagai CGI. Yang kedua ada HTML atau Hypertext Markup Language. Menurut Saputra, HTML mempunyai kepanjangan Hypertext Markup Language, yaitu suatu bahasa pemrograman hypertext HTML. Ini memiliki fungsi untuk membangun kerangka ataupun format web berbasis HTML. HTML ini memiliki aturan dan struktur penulisan tersendiri yang disebut tag HTML. Tag adalah kode yang digunakan untuk memolestes ASCII menjadi DIL. Ada tag pembuka dan tag penutup, yaitu yang ditandai dengan tanda miring di awal tulisannya. Yang ketiga ada SMPP. Menurut Nugroho 2009-74, SMPP merupakan paket PHP yang berbasis open source yang dikembangkan oleh sebuah komunitas open source. Dengan menggunakan SMPP, kita tidak perlu bingung untuk melakukan penginstalan program-program lain karena semua kebutuhan telah disediakan oleh SMPP. Selanjutnya ada teori pendukung. Berikut ini adalah teori pendukung dalam perancangan sistem informasi pelayanan hotel berbasis web, yaitu yang pertama ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Menurut Fatasha 2007-79, Entity Relationship Diagram atau ERD merupakan komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang kita tinjau. Menurut Fatasha 2007-80, komponen ERD di dalam Entity Relationship Diagram atau ERD yang digunakan adalah entitas, atribut, relasi, dan garis kardinalitas relasi. Yang kedua ada LRS atau Logical Record Structure. Menurut Wulandari 2013-15, Logical Record Structure dibentuk dengan nomor dari tipe record. Beberapa tipe record digambarkan oleh kotak 4/3 panjang dan dengan nama yang baik. LRS terdiri dari link-link di antara tipe record. Link ini menunjukkan arah dari satu tipe record lainnya. Banyak link dari LRS yang diberi tanda file set yang kelihatannya pada kedua link tipe record. Yang ketiga ada UML atau Unified Modeling Language. UML adalah bahasa standar pemodelan apa yang dikerjakan, bagaimana mencapai kebutuhan pelanggan, dan bagaimana menjelaskan sistem ke tim kerja lainnya. Dibutuhkan sebuah pemodelan. Ini adalah di mana UML dibutuhkan. UML menggunakan kelas dan operation dalam konsep dasarnya, maka ia lebih cocok untuk penulisan piranti lunak dalam bahasa-bahasa berorientasi objek seperti C++, Java, Cpagor, atau VB.NET. Yang keempat ada use case diagram. Use case diagram menunjukkan bagaimana sistem yang sedang dibangun digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Sebuah use case menampilkan 25 sebuah fungsionalitas yang diberikan oleh sistem. Menurut Niles dan Hamilton tahun 2006. Yang kelima ada activity diagram. Diagram aktivitas digunakan untuk menggambarkan proses bisnis atau alur kerja suatu sistem informasi. Sebuah diagram aktivitas menunjukkan suatu alur kerja secara berurutan. Diagram aktivitas digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan-kegiatan dalam sebuah operasi, meskipun juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan alur kegiatan yang lainnya seperti use case atau suatu interaksi.
Yang keenam ada sequence diagram. Sequence diagram memodelkan bagaimana sistem yang sedang dibangun mendatangi tugasnya. Diagram ini menangkap semua urutan interaksi pada bagian-bagian dari sistem. Dengan menggunakan sequence diagram, pengembangan bisa menjelaskan interaksi apa yang dipanggil ketika sebuah use case dieksekusi dan dalam urutan seperti apa interaksi-interaksi tersebut akan terjadi. Menurut Miles dan Hamilton tahun 2006. Yang ketujuh ada kelas diagram. Diagram kelas atau kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Menurut Gunawan et al. 2018. Di sini ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan untuk membuat sebuah program aplikasi yang lebih efektif dan efisien. Maka perlu dilakukan perubahan proses pemesanan hotel yang awalnya manual seperti admin mengelola data menggunakan kertas, sekarang akan dirubah menjadi program berbasis web agar memudahkan admin untuk mengelola data. Di sini ada kebutuhan pengguna. Dalam aplikasi ini hanya terdapat satu pengguna yaitu admin. Untuk sekarang, aplikasi ini tidak bisa digunakan oleh user. Untuk kedepannya, kami akan mengupdate aplikasi ini agar bisa digunakan oleh user. Admin memiliki karakteristik interaksi dengan sistem dan memiliki kebutuhan informasi seperti berikut. Yang pertama, admin bisa melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Lalu yang kedua, admin dapat melihat nama pelanggan. Yang ketiga, admin dapat menginput nama pelanggan. Yang keempat, admin dapat melihat riwayat transaksi pelanggan pada halaman transaksi sewa. Lalu yang kelima, admin bisa melihat data kamar pelanggan pada halaman data kamar. Yang keenam, admin bisa menginput data kamar pelanggan pada halaman data kamar. Yang ketujuh, admin bisa menginput pembayaran pelanggan pada halaman transaksi sewa. Lalu yang B, di sini ada kebutuhan sistem. Pengguna harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses aplikasi ini dengan memasukkan username dan password supaya privasi pengguna aman dan terjaga. Lalu yang kedua, di sini ada sistem melakukan penginputan data. Yang ketiga, pengguna harus melakukan logout setelah selesai menggunakan website ini. Selanjutnya ada rancangan use case diagram, yang di sini ada admin bisa melakukan login, lalu admin bisa menginput data nama pelanggan, lalu admin juga bisa melihat data nama pelanggan, admin bisa menginput data kamar pelanggan, lalu melihat data kamar pelanggan. Admin juga bisa menginput pembayaran pelanggan dan setelah menginput bisa melihat data pembayaran pelanggan. Lalu admin juga bisa logout. Nah, lalu di sini ada rancangan activity diagram. Admin yang pertama bisa melakukan login. Lalu login menggunakan username dan password. Jika benar akan lanjut menginput nama pelanggan, tetapi jika salah admin harus memasukkan username dan passwordnya dulu. Lalu nanti admin bisa menginput nama pelanggan, menginput data kamar, menginput pembayaran, dan bisa logout. Lalu selanjutnya di sini ada entity relationship diagram atau IRD. Di sini tuh ada 3 entity ya, ada entity kamar, ada entity penyewaan, dan ada entity pelanggan. Yang pertama ini ada entity pelanggan yang memiliki atribut ID, lalu memiliki atribut nama, alamat, kota, dan telepon. Lalu di sini juga ada entity penyewaan yang memiliki atribut ID sewa, tanggal sewa, total extend, status pembayaran, tanggal check out, tanggal check in, dan ID pelanggan. Nah, yang ketiga ada entity kamar. Entity kamar memiliki atribut kode kamar, jenis kamar, dan harga kamar. Selain IRD ada juga logical record struktur atau
LRS. Dalam tabel login ini memiliki 4 tabel. Yang pertama itu ada tabel login yang berisikan atribut username, password, lalu bisa menambah, tambah, edit, dan lihat. Lalu dari tabel ini ada tanda panah dan one to many ke tabel pelanggan. Yang tabel pelanggan ini berisikan ID pelanggan, nama pelanggan, gender, nomor telepon, alamat, dan email password. Lalu ada bisa menginputkan input pelanggan, edit, dan hapus. Lalu dari tabel pelanggan ini juga ada tanda panah one to many ke tabel pemesanan kamar. Di tabel pemesanan kamar ini memiliki atribut seperti ID sewa, tanggal sewa, ID pelanggan, tanggal check-in, tanggal check-out, total extend, dan status pembayaran. Lalu di sini bisa operasinya disimpan, dilihat, dan diedit. Lalu dari tabel pemesanan ini ada tanda panah one to one ke tabel pembayaran kamar. Nah, di dalam tabel pembayaran kamar ini memiliki atribut seperti ID sewa, tanggal bayar, ID pelanggan, ID kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, extend, total extend, status penyewaan, status pembayaran. Lalu di sini operasinya disimpan, dilihat, dan diedit. Selanjutnya, di sini ada kelas diagram. Di sini kami membuat sebanyak 6 kelas ya. Yang pertama ini ada kelas admin. Kelas admin berisikan atribut ID admin, nama admin, username, password, dan cara operasinya itu simpan, ubah, hapus, dan konfirmasi. Nah, kelas admin ini di kelas admin ini menghubungkan kelas pelanggan menggunakan association. Pada kelas pelanggan ini memiliki atribut seperti ID pelanggan, nama pelanggan, gender, nomor telepon, alamat, email, password, dan operasinya yaitu bisa menginput pelanggan, hapus, dan cek. Nah, dari kelas pelanggan ini ke kelas kamar dihubungkan juga oleh association. Nah, ini ya association. Lalu di dalam kelas kamar ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada ID kamar, ID tipe, nama kamar, nomor kamar, alamat, tipe kasur, lokasi, gambar, nama pelanggan, gender, tanggal input, harga kamar, dan status kamar. Lalu mengoperasikannya itu bisa simpan, ubah, dan hapus. Nah, dari kelas kamar ke kelas tipe kamar juga dihubungkan lagi oleh association. Dalam kelas tipe kamar ini juga memiliki beberapa atribut, yaitu ada atribut ID tipe dan tipe kamar. Cara operasinya bisa tambah, simpan, ubah, dan hapus. Nah, dari kelas tipe kamar juga dihubungkan lagi oleh association kepada kelas penyewaan. Di dalam kelas penyewaan ini terdapat atribut ID sewa, tanggal sewa, ID pelanggan, tanggal check-in, tanggal check-out, lokal exter, status bayar, lalu operasinya bisa kirim. Lalu dihubungkan juga oleh association kepada kelas transaksi. Di dalam kelas transaksi juga terdapat ID sewa, tanggal sewa, ID pelanggan, ID kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, exter, tanggal exter, lokal exter, status pembayaran, status penyewaan, status pembayaran. Lalu di sininya ada kirim, batal. Lalu selain itu di sini juga ada sequence diagram. Di dalam sequence diagram itu ada admin, ada form login, ada form pemesanan kamar, ada form data pemesanan kamar, ada form kontrol pembayaran, dan ada form dikonfirmasi. Nah, admin sebelum melakukan login ini ada pesan untuk input username dan password.
Nah, jadi jika ingin login, si admin ini harus input username dulu dan password, lalu bisa pilih menu pemesanan kamar. Nah, setelah pilih menu pemesanan kamar, nanti si admin bisa isi data pemesanan kamar di form pemesanan kamar. Lalu setelah isi data pemesanan kamar, si admin juga bisa mendata pemesanan berhasil disimpan di form data pemesanan kamar, dan jika data berhasil disimpan, maka si admin bisa menampilkan pesan pemesanan tadi. Nah, lalu setelah itu si admin juga bisa menginput pembayaran di kontrol pembayaran. Lalu setelah menginputnya, si admin juga bisa mengkonfirmasi pembayaran di form konfirmasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan-tampilan project yang telah kami buat. Yang pertama ada tampilan login. Di sini admin bisa memasukkan username beserta password, lalu klik login. Selanjutnya ada tampilan dashboard. Di sini admin bisa melihat jumlah kamar hotel, jumlah pelanggan yang terdaftar, sewa kamar yang belum selesai, sewa kamar yang sudah selesai, dan admin juga bisa melihat data-data kamar, pelanggan terbaru, dan sewa kamar terakhir. Selanjutnya ada tampilan data kamar. Di sini admin bisa memasukkan data kamar terbaru beserta ada fitur search untuk mencari data kamar terlama. Selanjutnya ada tampilan data pelanggan. Di sini admin bisa memasukkan data pelanggan baru dan ada fitur search. Selanjutnya ada tampilan input data pelanggan baru. Di sini admin diminta untuk memasukkan nama pelanggan, memasukkan password, ulangi password, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, email. Jika sudah selesai, maka klik simpan. Selanjutnya ada tampilan input data kamar. Admin diminta untuk memilih tipe kamar, nama kamar, nomor kamar, tipe kasur, harga kamar, lokasi, status kamar beserta foto kamar, lalu klik simpan. Selanjutnya ada tampilan menambahkan foto di tampilan data kamar. Di sini kalian bisa memilih foto yang nanti kalian akan digunakan. Untuk penjelasan selanjutnya, di sini ada tampilan input transaksi sewa baru dan tampilan data transaksi sewa sebelum bayar. Untuk input transaksi sewa baru, di sini ada nama pelanggan, nama kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, dan harga sewa kamar per harinya. Untuk tampilan data transaksi sewa sebelum bayar, di sini ada nama kamar, nomor kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, harga kamar, total bayar, dan status bayar. Dan untuk selanjutnya ada tampilan data transaksi sesudah bayar. Kalau sesudah bayar itu di sininya untuk status bayarnya sudah bayar. Dan selanjutnya ada tampilan admin mengubah username dan password. Di sini untuk mengubah password tinggal memasukkan password baru dan mengulangi masukkan password yang baru. Dan untuk selanjutnya itu ada spesifikasi hardware dan software. Untuk hardwarenya itu ada server, CPU, prosesor intercore iCore 5 4460U dan RAM-nya 8 GB, ada mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimum 1024x768, dan untuk kecepatan internetnya 2 Mbps. Untuk spesifikasi softwarenya itu ada
sistem operasi yang umum digunakan seperti Microsoft Windows, ada aplikasi bundle web servernya SAMPP. Untuk beberapa komponen yang lainnya itu seperti aplikasi Apache Server, PHP Server, MySQL Server, PHP MyAdmin Server, dan website seperti Google Chrome. Untuk kesimpulan dan sarannya itu, kesimpulannya dengan dibangunnya aplikasi berbasis web ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam yang pertama itu mencari informasi tentang hotel, fasilitas hotel, lokasi hotel dan sebagainya. Kemudian melakukan proses pemesanan kamar secara online dan melakukan pengolahan transaksi secara otomatis sehingga proses perhitungan akan semakin cepat. Untuk sarannya itu untuk kedepannya diharapkan aplikasi berbasis web ini dapat lebih dikembangkan lagi dalam segi kenyamanan maupun keamanan dengan menambahkan anti-injection agar tidak mudah dibobol oleh penyusup yang ingin mengacaukan sistem.